Oke, coba bayangin ini. Malam udah larut, kamu lagi rebahan, siap-siap buat tidur, suasana sepi banget. Terus, tiba-tiba di tengah keheningan itu ada yang berbisik pelan di dekat telinga kamu. Pernah dengar tentang Yakuruna? Nah, disitulah semuanya mulai kerasa agak aneh. Dan jujur aja, bikin merinding. Malam ini kita bakal pergi jauh ke pedalaman hutan hujan Amazon. Bukan ke jalur turis yang terang dan aman ya, tapi benar-benar ke jantung hutan purba yang lembab, tempat di mana peta udah nggak berlaku lagi, dan alam liar berkuasa penuh. Di sanalah bersemayam sebuah misteri yang sangat kelam. Mungkin buat kita nama itu kedengarannya cuma kayak mitos kuno ya kan? Kayak sekedar cerita pengantar tidur buat nakut-nakutin anak kecil. Tapi dengerin deh, buat penduduk lokal yang tinggal di pinggiran gelap sungai Amazon, nama ini pantang banget diucapin sembarangan. Buat mereka, ini bukan dongeng. Ini adalah realitas yang benar-benar mematikan. Sesuatu yang berakar dari zaman leluhur yang sangat gak boleh kamu remehin kalau kamu masih pengen ngeliat matahari terbit besok pagi. Sekarang, coba kita rasain suasananya saat malam pelan-pelan turun di sungai Amazon. Waktu matahari mulai tenggelam, air sungainya yang tadinya keruh berlumpur berubah wujud jadi hitam pekat, persis kayak cermin raksasa yang mantulin kekosongan malam. Permukaannya kelihatan tenang banget, damai, tapi awas, itu cuma tipuan. Kegelapan di sana tuh kerasa kental banget, seolah siap nelan apa aja. Di momen-momen kayak gini nih, batas antara dunia manusia yang kita tahu dan sesuatu yang purba di dasar air sana jadi kerasa tipis banget. Jadi apa sih sebenarnya Yachuruna ini? Kalau diterjemahin dari bahasa setempat, Yachuruna itu artinya manusia air. Kedengarannya biasa aja kan, malah mungkin agak puitis. Tapi, jangan sampai gelar itu nipu akal sehat kamu sedikit pun. Makhluk ini tuh sama sekali bukan roh air biasa yang cuma numpang lewat ngikutin arus. Enggak. Dia ini adalah entitas predator purba. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari mimpi terburuk yang bisa kamu bayangin. Yakuruna ini bukan sekedar monster buas yang sembunyi di lubang lumpur gelap di dasar sungai. Menurut kesaksian dan kepercayaan yang turun-temurun di sana, dia itu adalah seorang penguasa mutlak. Dia rajanya sebuah peradaban rahasia yang maha luas, sebuah kerajaan gaib yang benar-benar hidup dan bernapas tepat di bawah permukaan air keruh yang barusan kita bayangin tadi. Nah, coba tutup mata kamu sebentar dan bayangin pemandangan di dasar sungai itu. Bukan cuma lumpur atau bebatuan ya, tapi sebuah kota megah yang berdirinya itu terbalik, gedung-gedung dan istana kuno menjuntai dari permukaan air ke bawah sana. Di sana, tanaman airnya nggak berwarna hijau, tapi mancarin cahaya biru redup yang mistis, nerangin kedalaman yang harusnya gelap gulita. Dan di sela-sela lorong kota itu berenanglah makhluk-makhluk mengerikan. Pelayan sang raja yang nggak akan pernah kamu temuin di buku ilmu pengetahuan manapun. Surga bawah air ini emang memukau, tapi keindahannya dijamin bakal bikin darah kamu berdesir ketakutan. Buat benar-benar paham seberapa mengerikannya tempat ini, ayo kita posisikan diri kita di sebuah perahu kayu kecil. Bayangin, kamu adalah seorang nelayan lokal biasa yang lagi nyari ikan di tengah malam buta. Kamu duduk sendirian, cuma ada kamu, jaring, dan sungai yang seolah nggak ada ujungnya. Malam itu kerasa beda, terlalu menekan. Nggak ada angin yang berhembus sama sekali, nggak ada suara serangga malam. Semuanya mati, hening yang mencekik. Kamu natap hamparan air hitam di depan kamu. Terus, hati kecil kamu mulai berbisik cemas. Sungai ini tenang, tapi sedikit terlalu tenang. Buat orang awam, keheningan ini mungkin kerasa damai. Tapi buat kamu yang hidup dari sungai ini tuh alarm tanda bahaya. Ini keheningan yang nekan dada, kerasa salah, dan gak wajar banget buat ukuran hutan hujan raksasa yang mestinya berisik dan hidup di setiap detiknya. Terus, di tengah keheningan yang bikin merinding itu, tiba-tiba kamu dengar sesuatu. Ada suara asing yang mecah malam. Jantung kamu seketika berdetak kencang, memompa darah dingin ke seluruh tubuh. Kamu tahu pasti. Suara itu jelas bukan suara cipratan air dari dayung yang terjatuh. Bukan juga suara ikan raksasa yang lompat ke permukaan atau buaya yang lagi ngesot di tepi sungai. Kamu nahan napas sampai dada kamu rasanya sakit. Kamu bahkan gak berani gerak 1 inci pun. Cuma ada kegelapan total yang nyelimutin kamu dari segala arah. Suara itu adalah suara langkah kaki. Iya, kamu gak salah dengar. Suara telapak kaki yang melangkah pelan, mantap, tepat di atas permukaan air. Sesuatu yang benar-benar ngelanggar semua hukum alam, sesuatu yang mustahil. Di detik itu, setiap sel di tubuh kamu teriak histeris nyuruh kamu buru-buru dayung sekuat tenaga buat kabur dari sana. Tapi anehnya, rasa penasaran yang dingin, semacam sihir kelam dari sungai itu malah maksa tubuh kamu membeku di tempat. Dengan tangan yang masih gemeteran, kamu pelan-pelan banget muter badan kamu nembus kabut malam. Dan di sanalah dia berdiri. Sesosok pria lagi berdiri dengan tenang di atas aliran sungai. Tapi waktu mata kamu berusaha fokus di keremangan itu, siluet tubuhnya kelihatan aneh. Sangat-sangat salah.
Legenda lokal bilang kalau sang penguasa ini adalah manipulator yang sempurna. Dia sering banget muncul pakai wujud pria yang super tampan, menawan, lengkap dengan senyum ramah buat mancing korbannya supaya mau mendekat ke air. Tapi buat mereka yang terlalu dekat, ilusinya luntur. Wujud aslinya yang sembunyi di balik ilusi itu bakal terungkap. Kakinya terpelintir secara mengerikan, menghadap ke belakang. Kepalanya miring dengan sudut patah yang gak manusiawi. Dan matanya mancarin cahaya merah redup nembus kegelapan malam. Mata sedingin es yang sama sekali gak punya secercah pun jiwa manusia. Nah, disinilah kisahnya jadi jauh lebih gelap dari dasar palung sungai. Yakuruna ini nggak cuma muncul buat nakut-nakutin. Dia datang buat memanen. Kabarnya, incaran utamanya itu perempuan dan anak-anak yang lengah karena ilusi ketampanannya tadi. Begitu kamu terhipnotis dan ngambil langkah mendekati tepi air, semuanya udah terlambat. Ada tangan dingin yang bakal nyengkram pergelangan kaki kamu. Kamu langsung diseret ke dalam air keruh, tenggelam begitu cepat sampai kamu bahkan nggak sempat ngarik napas buat menjerit. Air nutupin kepala kamu, dan kamu lenyap tanpa jejak. Tapi tahu nggak, bagian paling ngeri dari kisah ini? Tenggelam dan mati itu ternyata bukan hal yang terburuk. Korban Yakuruna nggak langsung menemui ajalnya. Mereka justru ditarik paksa ngelewatin batas dunia, masuk ke kota terbalik yang bercahaya biru tadi. Di sana, di bawah tekanan air gaib, pikiran mereka pelan-pelan mulai tergerus. Ingatan soal keluarga, kehidupan di darat, tentang siapa diri mereka dulu, luntur perlahan, kayak tinta yang netes di air. Pikiran mereka jadi kosong. Dan setelah itu, wujud fisik mereka mulai bermutasi secara menyakitkan. Tumbuh sisik, tumbuh sirip, berubah jadi makhluk bawah air yang cacat. Mereka jadi budak tanpa pikiran, yang selamanya bakal ngelayanin sang Yakuruna di kegelapan abadi. Kegesrian mutasi inilah yang ngebawa kita ke semua fenomena alam nyata yang mungkin udah sering kamu dengar. Misteri lumba-lumba merah muda Sungai Amazon. Mamalia cerdas yang sering kelihatan nari dan bertingkah aneh di perairan berlumpur itu. Tapi setelah dengar kisah ini, ngelihat lumba-lumba merah muda itu rasanya jadi bawa aura yang jauh-jauh lebih kelam. Penduduk setempat sering bisik-bisik di sekitar api unggun, ngebahas rahasia yang bikin merinding. Mereka benar-benar percaya kalau kamu ngelihat ada bayangan merah muda besar berenang mendekati perahu kamu, itu mungkin sama sekali bukan lumba-lumba. Bisa jadi itu adalah Yakuruna atau salah satu dari korban mutasinya. Mereka lagi ngawasin kamu dari bawah permukaan, menunggu dengan sabar, milih siapa yang bakal ditarik ke kerajaannya malam ini. Karena ketakutan yang udah mendarah daging di setiap generasi itulah, hukum tak tertulis ini tercipta dan dijaga banget pakai nyawa sampai detik ini. Aturan pertama, jangan pernah sekali-kali deketin sungai sendirian waktu malam udah turun. Kedua, kalau kamu dengar suara dari arah air manggil nama kamu, tutup telinga dan jangan pernah dijawab. Dan yang ketiga, jangan pernah percaya sama orang asing yang mendadak muncul di tepi sungai. Karena sosok tampan yang senyum ramah itu mungkin bukan manusia, melainkan penguasa purba yang udah ngediami perairan gelap itu jauh sebelum manusia pertama nginjekin kaki di bumi ini. Kisah ini nyisain kita dengan satu pertanyaan yang bakal terus menghantui. Lain kali, kalau kamu lagi ada di dekat sungai, danau, atau perairan gelap manapun di malam hari, terus angin tiba-tiba berhenti berhembus, dan air di depan kamu kerasa sedikit terlalu tenang, apakah kamu yakin pengen natap permukaannya lekat-lekat? Mungkin langkah paling aman malam ini adalah menjamkan mata kamu rapat-rapat. Dan gak usah kepo nyari tahu apa yang lagi balas natap kamu dari dasar sana. Sampai jumpa di misteri kita selanjutnya ya.